Teman-teman, penikmat cerita-cerita horor di channel spesial horor dimanapun kalian berada. Salam sehat dan sukses selalu buat kalian semua. Kali ini, Mimin akan membawakan sebuah cerita horor dari Simple Man yang berjudul Kamar Sebelah. Buat kalian yang sudah tidak sabar, langsung saja selamat menyimak kalau kalian masih berani. Waktu itu, tahun 2009, di salah satu rumah sakit di sebuah kota dengan huruf S, terlihat sebuah mobil sedan hitam baru saja berhenti di depan sebuah lorong IGD. Kita sebut saja beliau dengan nama Yuni, seorang wanita parubaya. Tubuhnya baru saja diangkat oleh beberapa perawat dibantu oleh suaminya, Pak Samsul. Mereka kemudian memindahkan tubuhnya ke atas brankar, dipan dorong, untuk berikutnya diperiksa guna mencari alasan kenapa perut Yuni sakit sekali sepanjang malam itu. Waktu itu, jarum jam menunjukkan pukul 10 malam. Setelah diperiksa oleh dokter jaga, akhirnya diambil keputusan kalau Yuni harus menginap di rumah sakit malam ini. Setidaknya sampai seluruh pemeriksaan yang memadai pada esok hari selesai dilakukan. Pak Samsul pun juga setuju dengan tawaran si dokter. Kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan terhadap istrinya, agar segera bisa ditangani oleh tenaga yang profesional. Singkat cerita, Yuni kemudian dipindahkan ke salah satu ruangan ujung antara blok B dan C. Awalnya, Yuni sempat menolak dan bilang kalau lebih baik mereka pulang saja dan kembali ke rumah sakit keesokan paginya. Tapi si suami, Pak Samsul, khawatir dengan keputusan itu. Makanya diambillah keputusan untuk Yuni agar tetap menginap di rumah sakit ini setidaknya untuk malam ini. Pun hal itu untuk kebaikan Yuni sendiri. Akhirnya, dengan wajah dan ekspresi terpaksa, Yuni mau menerimanya. Sepanjang malam, Pak Samsul menemani Yuni yang waktu itu tengah berbaring di atas dipan yang berada di tengah-tengah antara 6 dipan. Di depannya, hanya ada seorang wanita tua yang tampak kondisinya cukup parah, di mana beberapa kali Yuni dan Pak Samsul mendengar beliau meracau sendirian ditenangkan oleh kedua anggota keluarganya. Yuni, yang sejak awal tidak nyaman dengan keputusan ini, kemudian memberitahu suaminya kalau dia tidak mau laki-laki itu meninggalkannya barang sedetik saja. "Sampean, jangan kemana-mana lu mas, aku aslinya takut." Pak Samsul, yang setengah matanya mengantuk kemudian membelai kepala Yuni. Beliau meyakinkan istrinya kalau dia tidak akan kemana-mana, apalagi meninggalkan istrinya. Menit demi menit kemudian berlalu. Racauan si wanita tua yang ada di depan mereka masih saja terdengar dan sempat mengganggu waktu istirahat Yuni. Wanita tua itu selalu mengatakan hal yang sama berulang kali. Seperti, "Sudah, aku sudah tua. Biarkan aku mati, biarkan aku mati." Begitu, terus menerus. Kadang, racauannya terdengar janggal, seperti, "Jangan, jangan anakku, jangan anakku. Aku saja, ini urusanku, bukan urusan anak cucuku." Sekali dua kali, Yuni masih bisa bertahan. Tetapi semakin malam, semuanya semakin terdengar janggal. Bahkan kadang Yuni mendengar racauan wanita tua itu yang tertawa sendirian. Masalahnya, cara dia tertawa terdengar menakutkan. Suaranya kecil namun dalam. Sialnya waktu itu Pak Samsul sudah terlelap di atas tikar di bawah dipan tempat Yuni tengah berbaring. Rasanya ingin membangunkan laki-laki itu. Namun Yuni paham
kalau suaminya terlihat lelah sekali dan butuh istirahat. Akhirnya Yuni berusaha untuk tidak menghiraukan semuanya. Sampai di satu titik tertentu, sekitar jam 1 dini hari, ruangan itu tampak kosong dan sunyi. Tidak ada suara apapun yang terdengar. Yuni tiba-tiba terlihat ingin membuang air kecil. Tidak tega kalau cuma perkara kecil seperti ini harus membangunkan si suami. Yuni memutuskan untuk pergi sendirian menuju ke kamar mandi. Singkat cerita, ketika Yuni berjalan menuju ke toilet yang ada di dalam kamar itu, dia harus melewati dipan si wanita tua. 2 orang penjaganya yang mungkin adalah keluarganya, tampak sudah terlelap tidur di atas matras di lantai bawah. Yuni sempat melirik ke sana, di mana wanita tua itu sedang tidur. Matanya tampak terpejam dengan nafas dari perut yang naik turun. Yuni bisa melihatnya di antara selambu yang terbuka tipis. Cepat-cepat, Yuni berjalan dan masuk ke dalam toilet. Ia tuntaskan urusannya di sana. Namun, beberapa menit dia duduk di dalam sana, tiba-tiba pintu toilet kemudian diketuk oleh seseorang. Lantas Yuni yang mendengarnya seketika terhenyak diam di tempatnya. Siapa juga yang mengetuk pintu dini hari seperti ini? Apa suaminya? Atau 2 orang yang tengah menjaga nenek itu ya? Tapi bukannya mereka semua tadi sedang tidur? Sempat terlintas wajah si nenek di dalam kepala Yuni yang membuat Yuni seketika cepat-cepat menepis pikiran itu. Sebab tidak mungkin kalau wanita tua dengan kondisi separah itu yang saat ini tengah berdiri di depan pintu toiletnya. Masalahnya, desain pintu toilet rumah sakit memiliki desain yang unik, di mana pada bagian tengah pintu terdapat kaca buram di mana kita bisa melihat bayangan seseorang yang berdiri di depan sana. Dan Yuni sangat-sangat yakin siluet bayangan itu membentuk figur bayangan seorang wanita tua yang rambutnya keriting panjang dengan postur tubuh sedikit agak bungkuk. Tok, tok, tok. Yuni terdiam sejenak. Sebab siapapun yang saat ini mengetuk pintu toilet terdengar selalu sama. 3 kali. Dan akan berhenti setiap beberapa saat. Yuni pun kemudian bertanya dengan nada sopan. "Sebentar ya. Mohon maaf. Ini siapa ya?" Hening. Tidak ada suara apapun. Hal itu membuat Yuni semakin tertekan. Masalahnya siapapun yang saat ini berada di sana masih berdiri di depan pintu, tidak bergerak sama sekali, dan masih saja terus-menerus mengetuk. Yuni yang sudah menyelesaikan urusannya lantas segera bergegas untuk melihat siapa yang melakukan hal ini kepadanya. Tapi tepat saat pintu itu dibuka, Yuni tidak menemukan keberadaan siapapun. Yuni pun terdiam. Sekujur badannya merinding sebab dia yakin kalau barusan ada yang mengetuk pintunya, dan bayangan hitam yang ada di depan pintu masih berdiri di sana. Karena bingung dan memang dari awal karakter Yuni skeptis terhadap hal-hal yang berbau mistis, Yuni pun menutup pintu itu lagi. Namun dari dalam, dan seperti dugaannya, bayangan hitam itu masih ada di sana. Sosok itu masih berada di balik pintu. Itu artinya ada sesuatu yang berdiri di sana. Yuni kini hanya bisa diam mematung. Ia menelan ludah seraya menahan dinginnya udara kamar mandi. Saat tok, 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 ketukan itu kemudian terdengar lagi dan membuat wanita itu berteriak. Untungnya, seseorang yang berada di balik pintu langsung menyambarnya dan ternyata itu adalah Pak Samsul, suaminya sendiri. Yuni seketika semakin bingung. Pak Samsul yang panik, lantas kemudian bertanya kenapa Yuni tiba-tiba berteriak. Yuni tidak tahu harus menjelaskan bagaimana apa yang baru saja dia alami melihat Yuni yang tampak shock.
Pak Samsul kemudian membawanya kembali ke dipan agar Yuni bisa beristirahat dan tahu apa yang terjadi. Karena teriakan Yuni tadi, semua orang yang ada di sana kini terbangun dan menatap Yuni dengan tatapan penasaran disertai ekspresi kebingungan. Kecuali si wanita tua itu. Dia hanya melihat Yuni dengan mata melotot disertai senyuman tersungging pada ujung bagian bibirnya. Pak Samsul pun mencoba menenangkan istrinya. Yuni kemudian memohon agar suaminya terjaga untuk malam ini saja. Dan Pak Samsul menyanggupinya. Hanya saja, janji itu hanya bertahan 20 menit. Karena setelahnya Pak Samsul kembali tertidur pulas, diikuti kedua orang yang menjaga si nenek. Lagi-lagi, ruangan tempat mereka tinggal itu berubah menjadi lebih hening dan sunyi. Sementara Yuni masih terjaga di atas dipan tempat tidurnya, dengan pandangan mata kini melihat ke atas langit-langit. Saat itu, jarum jam sudah menunjukkan pukul 1:30 dini hari. Yuni belum juga tidur. Insting bertahan hidupnya seperti terjaga sepanjang malam ini, seolah-olah ada mara bahaya yang tengah mengintai dirinya. Dan benar saja, tidak berselang lama di mana Yuni masih berusaha untuk menahan dirinya dari ketakutan yang saat ini nyaris memenuhi sekujur badannya. Tiba-tiba terdengar ramai suara orang, suara yang entah dari mana datangnya. Di dalam ruangan yang tidak terlalu besar itu, di mana saat ini semua orang seharusnya sudah tertidur pulas, Yuni kemudian mendengar tempat ini tiba-tiba saja ramai. Seolah banyak orang yang entah dari mana datangnya memenuhi seisi ruangan dengan mengatakan sesuatu yang menyerupai bunyi-bunyian dari bahasa yang tidak dimengerti. Satu-satunya yang Yuni pahami waktu itu hanya Setro, Setro, Setro. Dan itu diucapkan dengan suara yang nyaris bersamaan berkali-kali. Yuni sempat memanggil-manggil nama suaminya, namun lelaki-laki itu masih terlelap di tidurnya. Penasaran, Yuni menyibak tirai yang ada di depannya agar bisa melihat apa yang terjadi di rumah sakit ini. Dan pemandangan itu tidak akan pernah Yuni lupakan seumur hidupnya. Di depan matanya, dia bisa melihat dengan jelas sosok 9 postur manusia dengan balutan kain kafan putih yang diselimuti tanah dan lumpur berdiri memutari dipan wanita tua itu seraya mengangguk serta menggelengkan kepala dengan canting yang menakutkan. Mereka berteriak terus menerus, Setro, Setro, Setro. Yuni hanya bisa termangu diam di balik selimutnya. Tepat setelah beberapa saat berlalu, sadar jika Yuni sedang memperhatikan mereka, sosok-sosok pocong itu kemudian berhenti, diam untuk beberapa saat sebelum menoleh dan menatap Yuni dengan wajah hancur mereka. Yuni pun terkesiap sampai semuanya mendadak menjadi gelap gulita dan Yuni tidak ingat apa yang dilakukan oleh makhluk-makhluk itu di tempat ini. Keesokan paginya, Pak Samsul dan perawat yang tengah bertugas membangunkan Yuni. Yuni yang terkesiap bangun kemudian menunjuk-nunjuk dipan wanita tua yang ada di depannya itu. Namun aneh, tidak ada lagi wanita tua itu di sana beserta kedua anggota keluarganya. Yuni pun tampak bingung dan disinilah kemudian diberitahu oleh Pak Samsul kalau keluarga itu sudah pulang pagi tadi. Sebab si wanita tua yang ada di sana meninggal dunia tepat sekitar pukul 2 dini hari tadi. Mereka sempat datang kemari untuk berpamitan, namun karena Yuni tampak belum bangun dari tidurnya, mereka memutuskan pergi dan hanya menitipkan pesan. Yuni hanya bisa menelan ludah.
Dia tidak bisa berkomentar apa-apa. Singkat cerita, rupanya sakit yang dialami Yuni pada malam itu tidak terlalu parah dan bisa dilakukan rawat jalan sehingga mereka bisa pulang. Di dalam mobil, Yuni menceritakan pengalaman yang dia alami kepada Pak Samsul suaminya. Namun Pak Samsul tampak tidak yakin dengan cerita istrinya. Pak Samsul pun mengatakan kalau sepanjang malam tidak ada yang aneh dari pasien yang ada di depan mereka. Mendengar itu, Yuni pun akhirnya cuma bisa diam dan mencoba menerima kalau mungkin saja apa yang dikatakan oleh suaminya benar. Sebab semalam perutnya memang terasa sakit sekali sehingga beliau meragukan apa yang dia lihat. Bisa saja Yuni memang mengalami gejala delusional sesaat. Di tengah-tengah perjalanan pulang, Pak Samsul kemudian mengajak si istri untuk mampir dan mencoba rawon di salah satu rumah makan yang populer. Menurut kabar yang beredar, rumah makan itu milik 4 generasi yang namanya cukup melegenda di sini. Hanya saja, sial betul nasib mereka waktu itu. Sebab rumah makan itu hari ini tidak buka karena bendera kuning yang berkibar di gang tempat rumah makan itu beroperasi di depannya. Terdapat sebuah kursi hijau tua dengan foto besar yang membuat Yuni serta Pak Samsul terdiam seketika. Sebab foto yang mereka lihat adalah foto wanita tua itu, Mbah Marni, orang yang semalam berada di kamar sebelah. Di sini, Yuni hanya terdiam sembari memikirkan untuk apa makhluk-makhluk berbalut kafan itu semalam mengerumuninya. Sampai saat ini, Yuni tidak pernah tahu akan jawaban itu. Masih di rumah sakit yang sama dengan cerita sebelumnya. Kali ini, cerita ini berasal dari seseorang yang pernah bekerja di rumah sakit itu. Sebut saja namanya Mas Rama, samaran. Waktu itu tahun 2021, di mana wabah COVID masih melanda dan tengah ganas-ganasnya. Mas Rama bekerja sebagai petugas administrasi rumah sakit dan mengurus segala tetek bengek dari urusan keluar masuk pasien sampai data administrasi, seperti pembayaran dan pengaduan jika ada keluhan. Itu pun kalau ada. Karena saat itu, wabah ini masih menjadi momok yang menakutkan. Tidak banyak orang yang mau datang ataupun berkunjung ke rumah sakit. Sebab saat itu, protokol kesehatan sedang kencang-kencangnya agar tidak ada lagi jatuh korban di kemudian hari. Rumah sakit tempat Rama bekerja pun menerapkan protokol ketat yang sama seperti rumah sakit lainnya. Sehingga tempat ini yang biasanya ramai dikunjungi oleh keluarga pasien maupun orang yang datang untuk sekedar berobat, ini dibatasi. Dan pembatasan itu seolah merubah situasi dan kondisi rumah sakit. Rumah sakit seakan menjadi tempat yang berbeda, terutama ketika malam hari datang. Tempat itu seperti layaknya gedung kosong yang tidak berpenghuni. Dari ujung ke ujung, hanya beberapa tempat yang diterangi oleh lampu, selebihnya seperti dibiarkan mati untuk menghemat daya atau memang sengaja dimatikan. Tidak hanya masalah lampu, di rumah sakit ini hanya ada segelintir orang yang lalu lalang seperti petugas medis yang saat itu tengah bekerja, dan beberapa pasien yang masih dalam penanganan. Semua kamar nyaris sudah terisi penuh. Namun anehnya, tidak ada seorang pun yang bisa menampik kalau rumah sakit itu tetap terlihat sunyi, sepi, dan menakutkan. Di sini, di malam Kamis, saat Mas Rama tengah menjalankan tugas sebagai penjaga meja administrasi pada shift malam, Mas Rama mendapatkan sebuah telepon dari salah satu perawat yang saat itu tengah bertugas.
Dia diminta untuk membawakan beberapa berkas biodata beberapa pasien ke lantai 5. Waktu itu, Rama tengah berjaga dengan Mbak Indri di meja admin. Mendengar itu, Mas Rama pun segera pamit sebentar untuk segera melaksanakan tugasnya. Ditambah lagi, pada malam itu tidak banyak petugas medis yang berjaga dikarenakan kondisi pandemik. Sebelum Mas Rama meninggalkan Mbak Indri, perempuan itu sempat mengatakan sesuatu yang aneh. "Nanti hati-hati ya, di lantai 4 biasanya lift suka berhenti sendiri. Pokoknya kalau liftnya berhenti di sana, ucapkan salam, terus tekan tombolnya lagi." Mas Rama yang mendengar itu hanya tersenyum canggung, sebab dia tidak pernah percaya dengan hal-hal seperti itu. Ditambah lagi, dia bukan karyawan yang baru bekerja di sini. Sudah 1 tahun Mas Rama bekerja di tempat ini, dan dia belum pernah menghadapi mitos konyol yang sebagian besar dipercaya oleh para pekerja di rumah sakit ini. Namun, Mas Rama tidak mau mengacuhkan kebaikan Mbak Indri, sehingga Mas Rama tersenyum seraya mengangguk kepadanya. "Siap pokoknya Mbak," katanya Rama. Berbekal berkas yang kini ada di tangan, Mas Rama kemudian berjalan sendirian menuju ke pintu lift. Ia menekan tombol lantai 5, dan pintu lift terbuka sebelum kemudian tertutup dan segera melesat naik menuju ke lantai 5. Sembari menunggu, Mas Rama kemudian beberapa kali mengecek lagi berkas yang dia bawa. Saat tiba-tiba, lift kemudian berhenti di salah satu lantai. Mas Rama terdiam sesaat. Ia kemudian melirik layar kecil yang menunjukkan angka 4 di bagian sisi pintu. Sejenak, Mas Rama termangu bingung. Ia menunggu kedatangan seseorang untuk masuk ke dalam lift ini. Tapi aneh, tepat di hadapannya, tidak ada siapapun yang berdiri di sana. Hanya lorong kosong dengan pintu-pintu kamar pasien dalam kondisi tertutup yang terlihat di depan Mas Rama. Mas Rama yang merasa ada yang aneh dengan tempat ini kemudian menekan tombol tutup pintu agar lift bisa melanjutkan perjalanan menuju ke lantai 5. Namun, lagi-lagi terjadi sesuatu yang ganjil. Entah bagaimana caranya, sesaat ketika pintu lift tertutup, lift sama sekali tidak bergerak naik. Sebaliknya, pintu tiba-tiba kembali terbuka seolah-olah ada yang menekan tombol itu dari luar. Mas Rama pun kini diselimuti perasaan tidak nyaman. Ada rasa takut, namun laki-laki itu tidak bisa menjelaskan apa yang dia rasakan. Ia melihat sekali lagi apa yang ada di luar lift, namun lagi-lagi tidak ada siapapun yang ada di sana kecuali dirinya seorang diri. Dengan gerakan setengah panik, Mas Rama kemudian menekan sekali lagi tombol lift sembari berharap pintu tertutup dan membawanya naik ke atas. Untungnya, kali ini pintu lift akhirnya benar-benar tertutup dengan pandangan mata Mas Rama yang saat ini tengah melihat apa yang ada di hadapannya. Di saat itulah, dengan kondisi setengah tidak sadar, tepat sebelum pintu lift tertutup, dari balik salah satu tiang yang ada di lorong, Mas Rama sempat melihat sesuatu yang aneh. Sesuatu yang menyerupai manusia berbalut kain kafan, tengah bersembunyi di antara tiang, dengan kepala miring ke kiri seolah tengah mengintip keberadaan Mas Rama, yang saat itu sedang menatap dirinya. Sebelum pintu lift kemudian tertutup sepenuhnya dan bergerak naik ke lantai 5. Wajah Mas Rama seketika pucat. Namun dia mencoba untuk menenangkan diri, sembari meyakinkan dirinya sendiri kalau apa yang baru saja dia lihat mungkin tidak nyata, sekedar halusinasi biasa karena tekanan pekerjaan. Mas Rama pun segera menyerahkan berkas itu pada petugas yang saat itu tengah berjaga, Mbak Desi. Di sini, Mbak Desi yang sadar, raut wajah Mas Rama yang tidak se-friendly biasanya bertanya, "Kenapa Mas? Kok seperti habis lihat setan?" Mas Rama hanya diam. Ia menggelengkan kepala sembari mencoba untuk tetap tenang.
Sebelum rasa penasaran kemudian mengusiknya dan Mas Rama pun bertanya, "Mbak, pernah tidak sih waktu naik lift ke lantai 5 atau ke 6, lift tiba-tiba berhenti di lantai 4?" Mendengar itu, Mbak Desi seketika curiga. "Memang kamu tadi lihat apa di sana?" ucap perempuan itu. Mbak Desi sendiri merupakan perawat yang sudah lama bekerja di rumah sakit ini. Kalau tidak salah sudah kurang lebih 5 tahun. "Tidak lihat apa-apa sih. Cuma apa ya, liftnya itu berhenti di lantai 4, tapi tidak ada orang yang masuk." Mbak Desi tampak menahan tawa. Dia tahu kalau tampaknya laki-laki yang ada di hadapannya baru merasakan hal seperti ini, sehingga dia menggodanya. "Wah, hati-hati mas," ucap Mbak Desi. Kali ini memasang wajah serius. "Biasanya kalau sudah dijahilin seperti itu, malam ini kamu bakal dikejar terus. Malah kalau kamu beruntung bisa dilihatin wajahnya loh." "Oh, wajahnya mbak?" "Iya, kalau kamu orang gak bener, wajahnya itu biasanya gimana ya? Pokoknya tidak enak dilihat. Tapi kalau kamu orang bener, paling wajahnya normal seperti kita-kita ini." Mbak Desi pernah." Perempuan itu terdiam sejenak, berpikir sebelum mengatakannya. "Pernah, wajahnya seperti orang yang kebakar gitu. Kulitnya hitam, hancur kulit dagingnya, terus ngiler lagi. Ampun deh, semoga aku tidak ketemu begituan lagi." Mendengar itu, Mas Rama yang awalnya skeptis, kini cukup mengerti dengan mitos dan kepercayaan yang menyebar di rumah sakit ini. "Sudah, makasih ya mas, berkas-berkasnya lengkap. Sekarang kamu bisa balik ke bawah," ucap Mbak Desi seraya menepukkan beberapa lembar kertas itu ke bahu Mas Rama. Mas Rama pun berbalik. Namun sesaat sebelum dia berjalan pergi, Mbak Desi menepuknya lagi. Tapi kamu lewat lift lagi ya? Menurutku turunnya lewat tangga saja. Takutnya lo ini, takutnya dia sudah nunggu kamu di lantai 4. Tapi mbak, kalau lewat tangga juga bakal lewat lantai 4 kan mbak? Bukannya sama saja ya?" Mbak Desi seraya menahan senyum lantas berkata, "Ya beda, kalau dirimu lewat tangga bisa lari. Kalau lift, nunggu pintu ketutup, apa ndak bahaya itu? Tapi ya terserah Mas Rama saja. Yang jelas hati-hati, itu baru pocong mas. Jangan sampai ketemu yang lain." "Apa mbak? Sudah, lebih baik aku ndak usah cerita." Mbak Desi pun pergi, seraya tertawa kecil. Di sini Rama tahu kalau Mbak Desi pasti melebih-lebihkan ceritanya. Namun, urusan untuk turun ke lantai 1 membuat laki-laki itu sedikit bingung. Sempat terpikirkan untuk Mas Rama lewat tangga seperti nasihat Mbak Desi. Namun ia baru sadar kalau lampu di depan tangga semuanya nyaris mati. Jadi tidak mengagetkan kalau tangga pasti juga gelap dan lebih berbahaya. Akhirnya Mas Rama memilih untuk turun melewati lift lagi. Tepat saat menunggu lift, sesekali Mas Rama melihat sekeliling lantai 5. Lagi-lagi perasaan tidak nyaman terasa. Mas Rama sempat beberapa kali seperti merasa ada yang tengah mengawasinya dari suatu tempat yang tidak bisa dia tebak. Mas Rama sesekali mengecek layar handphonenya, berharap hal itu bisa mendistraksi dirinya. Namun tampaknya ia salah. Sebab tidak berselang lama sesuatu seperti meniup batang lehernya. Dan saat Mas Rama menoleh, ia tidak melihat siapapun. Mas Rama pun kini memasukkan handphonenya kembali ke dalam saku saat suara ting dari pintu lift yang terbuka membuatnya bergegas masuk dan meninggalkan lantai 5. Untungnya, keberuntungan berpihak pada Mas Rama. Sebab ketika lift tengah turun, di dalam lift itu
terdapat seorang perempuan muda yang turun dari lantai 7 menuju ke lantai 1, sama seperti dirinya. Setidaknya ada kawan bersama untuk turun, pikir Mas Rama saat itu. Mas Rama sudah melangkah masuk. Ia berdiri di samping tombol sementara si perempuan hanya diam di belakang bersandar pada bagian lift. Entah kenapa, sejak pertama masuk ke dalam lift, lagi-lagi ada perasaan tidak nyaman yang Mas Rama rasakan, namun anehnya perasaan itu tidak dapat dia jelaskan. Hanya perasaan janggal yang sama sekali tidak diketahui penyebabnya. Disinilah Mas Rama sempat melirik perempuan yang ada di belakangnya. Ia memastikan kalau perempuan itu manusia biasa dan benar saja, kakinya menginjak tanah, bayangannya ada dan tidak ada yang mencurigakan dari dirinya. Lift kemudian bergerak turun. Dan benar saja, sama seperti sebelumnya, lift tiba-tiba saja berhenti tepat di lantai 4. Sejenak, Mas Rama terdiam menunggu siapapun yang akan masuk ke dalam lift ini. Tapi lagi-lagi, keanehan itu terjadi di balik pintu lift di lantai nomor 4. Rama tidak melihat siapapun. Ia terdiam seraya melirik si perempuan yang saat itu pandangan matanya tengah menatap ke depan. Hening, sunyi, kosong. Mas Rama kemudian menekan tombol tutup sebab dia tidak melihat siapapun di sana. Namun wanita itu tampak melihat sesuatu. Hal itu terlihat dari ekspresi wajahnya. Di sini keanehan terjadi sekali lagi. Meski tombol tutup sudah ditekan berkali-kali namun pintu lift tidak kunjung tertutup. Hal itu tentu saja membuat Mas Rama semakin kebingungan hingga suara dingin dari si perempuan terdengar. Tidak usah ditekan, Mas. Nanti juga tutup sendiri, katanya. Mendengar itu, Mas Rama pun mengangguk. Ia tidak mengerti dengan maksud dan kalimat dari si perempuan asing itu. Dan benar saja, setelah beberapa saat, ketika Mas Rama tidak menekan tombol, pintu lift kemudian tertutup. Anehnya, posisi si perempuan justru menjauh dari Mas Rama, seolah dia terdesak oleh sesuatu yang tidak kasat mata. Beberapa kali juga tingkahnya aneh dengan gestur menutup hidung seolah ada aroma yang tidak menyenangkan di dalam lift ini. Setelah menunggu beberapa saat, lift akhirnya sampai di lantai 1. Mas Rama segera keluar, sementara si perempuan terdiam sejenak sebelum dia melangkah keluar agak lama, seolah sedang menunggu. Setelahnya, Mas Rama berjalan kembali ke meja tempatnya berjaga. Namun si perempuan kemudian mengingatkannya. Mas, saranku jangan ke lantai 4 sendirian ya. Yang di sana tidak suka sama orang kayak kamu, kata perempuan itu seraya melangkah pergi. Setelahnya, perempuan itu pergi keluar dari rumah sakit. Di dalam hati Mas Rama, ia masih dibuat bingung siapa sebenarnya perempuan itu. Singkat cerita, jarum jam sudah menunjukkan pukul 2 dini hari. Mbak Indri sudah izin untuk tidur terlebih dahulu. Biasanya saat shift malam seperti ini, baik Mas Rama maupun Mbak Indri bergantian untuk jaga. Namun tampaknya memang sial betul Mas Rama karena setiap ketika dia tengah berjaga sendirian, tiba-tiba dering telepon terdengar. Mas Rama pun segera mengangkatnya. Halo? Dengan rumah sakit XXX? Ada yang bisa saya bantu? Mas Rama menunggu siapapun orang yang ada di balik panggilan itu bicara. Namun aneh, dari balik telepon tidak terdengar suara apapun. Hening, sunyi, kosong. Mas Rama yang merasa aneh kemudian menutup telepon itu. Namun baru beberapa detik tepat setelah telepon ditutup, suara dering kembali terdengar, membuat Mas Rama kembali menyapa siapapun yang sedang menghubungi tempat ini. Halo, dengan rumah sakit XXX, ada yang bisa saya bantu? Lagi-lagi hening. Tidak ada suara apapun. Namun Mas Rama menyadari sesuatu.
Rupanya ada sesuatu di balik telepon itu. Suaranya kecil dan tipis, sehingga kalau tidak didengarkan dengan seksama Mas Rama tidak akan tahu. Suara itu terdengar seperti huf, huf, huf. Suara aneh itu terdengar berkali-kali. Mas Rama mencoba mengkonfirmasi, "Halo, ada yang bisa saya bantu, Kak?" Tapi suara itu masih terdengar sama. Disinilah letak keanehannya. Saat Rama mendengar suara itu, entah kenapa dia terasa familiar dengan suaranya. Namun Rama tidak bisa menemukan visual di balik suara itu. Rama mencoba terus dan terus berpikir, namun ia tidak kunjung menemukannya. Dan akhirnya Mas Rama memutuskan untuk menutup telepon itu lagi. Sembari menahan degup jantungnya yang kini mulai naik, Mas Rama tiba-tiba saja merasa gelisah. Pikirannya terasa tidak karuan. Ia berkali-kali merasa kejadian aneh bertubi-tubi datang kepadanya malam ini. Dan benar saja, sekali lagi suara telepon itu kembali. Kali ini Mas Rama tidak berbicara. Ia hanya mendengarkannya saja. Uff, uff, uff. Suara itu masih sama, namun kali ini jauh lebih jelas. Tentu saja hal itu membuat Mas Rama semakin penasaran di mana kali terakhir dia mendengar suara itu. "Siapapun Anda, tolong jangan pernah mengganggu orang yang sedang bekerja ya," ucap Mas Rama sudah tidak tahan lagi. Tepat setelah mengatakan hal itu, tiba-tiba sesuatu yang aneh terjadi. Dari balik telepon terdengar suara lain. Suara yang aneh dan lemah. Namun intonasi bahasanya masih terdengar jelas. "Oh, uff, uff, long, uff, uff." Mas Rama mencoba mengkonfirmasi. "Bagaimana Ibu? Ibu?" Mas Rama mengkonfirmasi sebab suara yang dia dengar terdengar seperti suara seorang wanita. Telepon kemudian tiba-tiba terputus dengan sendirinya. Tepat setelah itu, tidak ada lagi panggilan suara telepon. Semua itu terjadi tepat pada pukul 2 dini hari lewat 18 menit. Mas Rama kini terdiam. Ia hanya merasa kalau terjadi sesuatu yang tidak mengenakkan. Masalahnya dia tidak tahu. Di tengah perasaan khawatir dan gelisah yang dia rasakan, tiba-tiba entah dari mana datangnya, terdengar suara seseorang yang mengejutkan Mas Rama. "Mas, tolong, tolong Mas." Mas Rama menatap si pemilik suara, seorang laki-laki paruh baya. Ia berdiri di balik meja seolah baru saja berjalan dari lorong. Masalahnya, Mas Rama tidak merasakan kehadiran laki-laki itu saat berjalan menuju ke tempat ini. Namun Mas Rama berusaha untuk fokus menjalankan tugasnya. "Tolong kenapa Pak? Tolong Mas, lantai 4 Mas, lantai 4 di kamar nomor XX jam 4:05. Pasiennya minta tolong." Mas Rama yang mendengar itu seketika panik. Ia tidak mencoba memproses apa yang dikatakan oleh laki-laki yang ada di hadapannya karena keterbatasan petugas yang jaga. Mas Rama segera menelpon lantai 7 tempat terakhir Mbak Desi menyampaikan laporannya. "Mbak, Mbak sekarang di mana?" "Di lantai 7 Mas. Kenapa?" "Kode blue Mbak, kode blue lantai 4. Kamar nomor XX bisa periksa tidak Mbak?" "Loh, bukannya ada Mbak Sinta? Mbak Sinta tidak bisa dihubungi. Tolong ya Mbak, soalnya keluarga pasien ini yang datang buat laporan." "Keluarga pasien?" Terjadi jeda yang panjang. Sesaat sebelum Mbak Desi menyanggupi. Ya sudah, tak meluncur ya Mas. Terima kasih Mbak." Tepat setelah telepon ditutup,
Mas Rama mencoba menyampaikan pada laki-laki di hadapannya kalau ada perawat yang sedang menuju ke sana. Namun, anehnya, tidak ada laki-laki di hadapannya. Mas Rama melihat sekeliling, kosong, hening. Mas Rama hanya bisa diam, seraya mencoba meyakinkan pada dirinya sendiri kalau si bapak sudah kembali ke lantai 4. Di tengah perasaan menunggu, rasanya Mas Rama ingin juga pergi ke lantai 4 untuk memeriksa. Namun, tidak ada yang menjaga tempat ini sehingga dia cuma bisa menunggu berharap Mbak Desi segera menelpon kembali kemari. Dan benar saja, tidak berselang lama, Mbak Desi menghubungi Rama. Namun wanita itu justru menghadiknya. Tidak ada apa-apa loh mas, semua pasien aman terkendali. Kamu ini kalau nyampein laporan yang benar. Aku harus turun loh buat ngecek. Lagian sudah dicek Sinta tadi dan tidak ada apa-apa di sini. Tapi Mbak, tadi soalnya ada. Belum selesai Mas Rama bicara, Mbak Desi kembali mengingatkan. Lagian loh Mas, kalau dipikir-pikir, tidak ada keluarga pasien di semua kamar. Peraturan rumah sakit Mas, ingat tidak? Jadi tidak mungkin ada keluarga pasien di sini. Mendengar itu, Mas Rama terdiam. Ia baru saja ingat kalau apa yang baru saja Mbak Desi katakan benar. Tidak ada keluarga pasien di rumah sakit ini. Lantas, siapa laki-laki yang dia temui tadi? Tepat jam 4:30, Mas Rama kemudian ganti posisi. Mbak Indri sudah kembali, sementara Mas Rama mencari tempat tidur seraya merebahkan tubuhnya dan menatap ke langit-langit. Mas Rama masih memikirkan apa yang dikatakan oleh laki-laki itu. Tolong mas, lantai 4 mas, lantai 4, di kamar nomor XX jam 4:05, pasiennya minta tolong. Mas Rama terdiam. Dia mencoba mengingat-ingat lagi apa yang terlewat. Lantai 4, kamar nomor XX, jam 4:05. Mas Rama melirik jam dinding. Seketika dia bangkit. Mas Rama berlari bersama Mbak Desi dan Mbak Sinta. Saat sampai di kamar lantai 4 nomor XX, ketiga orang itu dibuat diam, panik, takut. Sebab dari dua dipan yang sengaja dipisah, kedua pasien yang ada di sana ditemukan dalam kondisi sudah tidak bernyawa. Mbak Sinta kemudian menjelaskan kalau sudah memeriksa semuanya bersama Mbak Desi. Namun jujur, kedua perawat serta dokter yang jaga tidak ada yang bisa menjelaskan situasi ini. Ketiga orang itu hanya bisa berdiri mematung diam. Sekujur badannya merinding luar biasa. Sampai Mas Rama sadar akan sesuatu. Suara telepon yang menghubunginya semalam pernah dia dengar sebelumnya. Suara itu menyerupai suara dari nafas seseorang yang dipasangi gas oksigen. Tidak salah lagi, suara itu benar-benar sama persis